Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan balik diwa, saya Nur Hikmah dengan NIM S1092019210209, program studi teknologi hasil perikanan. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom untuk memenuhi final test mata kuliah bioteknologi hasil perikanan yang diampu oleh Ibu Jawiana Sokani Sofyan, SSI MSc. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang penerapan enzim dalam dunia industri dan berikan contohnya. Enzim merupakan senyawa protein yang dihasilkan oleh organisme dan berfungsi sebagai biokatalisator. Dengan fungsinya ini, enzim banyak digunakan dalam industri seperti industri kertas, bioetanol, dan gula. Sebagai contoh, industri kertas juga menggunakan Denking enzim. Sebagian besar kertas yang kita gunakan berasal dari kertas hasil daur ulang. Denking adalah proses mengeluarkan tinta pada kertas bekas sehingga seratnya dapat digunakan kembali. Contoh enzim yang digunakan pada proses ini yaitu lipase, selulase, hemiselulase, pektinase, amilase, dan lignolitic enzim. Pemberian selulase, hemiselulase, ataupun pektinase akan menghasilkan palm dengan warna yang lebih cerah untuk kertas. Lipase digunakan untuk menghidrolisis ink carriers. Enzim lignolitik digunakan untuk denking koran yang mengandung fiber yang terproses secara mekanik dalam jumlah tinggi dengan menggunakan kadar lignin yang tinggi. Enzim digunakan dalam kondisi netral sehingga menghasilkan COD yang lebih rendah. Mekanisme dari enzim-enzim ini yaitu enzim mengikat tinta dan menyerang debonding fiber selama proses pulping melalui aktivitas katalitik. Pada prosesnya, enzim dapat menghidrolisis secara parsial dan depolimerasi molekul selulosa pada permukaan fiber, kemudian meningkatkan fibrillation. Selanjutnya, enzim dapat menghilangkan beberapa fibril dari permukaan fiber serta terjadi pelepasan partikel tinta. Kemudian soal yang kedua, jelaskan tentang penerapan bioteknologi dalam bidang pangan dan berikan contohnya. Penerapan bioteknologi di bidang pangan sudah lama dilakukan oleh manusia. Dalam bidang pangan, bioteknologi digunakan untuk mengubah atau meningkatkan nilai tambah bahan pangan. Dalam proses pengubahan atau peningkatan nilai tambah tersebut, umumnya terjadi proses fermentasi. Proses fermentasi yaitu gumpalan kehidupan mikroskopis yang dapat berkembang biak di dalam larutan gula. Beberapa contoh produk hasil bioteknologi di bidang pangan yaitu pembuatan tape dan pembuatan yogurt. Nah, untuk membuat tape diperlukan mikroorganisme yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae untuk proses fermentasi. Kemudian untuk pembuatan yogurt, susu difermentasi 45 derajat Celcius dengan mikroorganisme Streptococcus thermophilus. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan tentang etika bioteknologi dan berikan contoh. Etika bioteknologi adalah sebuah kebijakan yang berusaha untuk mengatur penggunaan teknologi biologi di bidang medis, pertanian, dan lingkungan. Etika bioteknologi berupaya untuk memastikan bahwa penggunaan bioteknologi tidak merusak lingkungan, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak menghasilkan tindakan yang tidak etis. Sebagai contoh, yang pertama, embrio rekayasa genetika. Rekayasa genetika pada embrio manusia dapat membawa risiko terhadap kehidupan manusia yang ditransformasi. Oleh karena itu, etika bioteknologi harus memastikan bahwa orang-orang yang melakukan rekayasa genetika pada embrio harus memiliki izin dan harus menjalankan prosedur yang benar untuk memastikan keselamatan dan keamanan. Kemudian yang kedua, penerapan teknologi GMO. Penerapan teknologi GMO pada tanaman atau hewan harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan. Etika bioteknologi harus memastikan bahwa sebelum dikenakan penggunaan teknologi GMO pada tanaman atau hewan harus menjalankan uji keamanan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.